Para jamaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mempunyai kesemangatan sangat tinggi. Makanya beliau menjadi afdholul anbiya wal mursalin, menjadi sebaik-baik para nabi dan para rasul. Kalau kita bicara tentang afdholul anbiya wal mursalin yang disandang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akidah ahli sunnah wal jamaah mengajarkan supaya kita semuanya memuliakan seluruh para nabi dan para rasul. Kita menghormati seluruh para nabi dan para rasul. Kita meyakini bahwa para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia utusan Allah dan pilihan Allah. Semua para nabi dan para rasul kita wajib hormati, kita wajib muliakan, kita wajib agungkan. Tapi setelah kita mengagungkan para nabi, para rasul, ya, menghormati, memuliakan, memang afdholul anbiya, paling afdhol, mulia, istimewanya para nabi dan para rasul adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita teliti, kenapa Nabi kita diangkat begitu tinggi derajatnya? Kenapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan oleh Allah begitu istimewa? Memang banyak penyebabnya, tapi diantaranya adalah karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang tangguh, orang yang tidak mudah diwarnai, tapi orang yang pandai mewarnai. Ini penting sekali. Coba, Rasulullah itu lahir di zaman jahiliyah, lahir sudah jahiliyah zamannya. Sampai menerima wahyu Rasulullah umurnya 40 tahun. Berarti hidup di zaman jahiliyah, tapi Rasulullah tidak terbawa oleh jahiliyah. Ini yang menjadikan mulia. Tidak usah banyak-banyak para hadirin. Ada orang Jatibarang kerja di Jakarta, pulang baru 4 minggu, bukan 40 tahun, 4 minggu. Pulang sudah berubah, diwarnai oleh budaya yang negatif. Ini Rasulullah 40 tahun. Ini pelajaran bagi kita, terutama santri. Jangan mudah diwarnai, tapi usahakan kita bisa mewarnai. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bicarakan secara luas, ya, tentang sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjelang umur 40 tahun, menjelang umur 40 tahun. Falamma qoroba min umrihi arba'ina sanatan. Ini harus hafal santri ya. Ini khulasah Nurul Yakin. Ini apalan saya 45 tahun yang lalu. Iya. Ketika Rasulullah usianya menjelang 40 tahun, hubbiba ilahil khola. Belum 40 tahun, menjelang 40 tahun. Hubbiba ilahil khola. Rasulullah suka menyendiri, mencabut diri dari keramaian, mencabut diri dari jahiliyah, mencabut diri dari hiruk pikuk maksiat. Kemana Rasulullah? Ke gua. Mudah-mudahan kita semua rizkinya diberkahi oleh Allah. Semuanya bisa umroh, amin. Sehingga bisa lihat bagaimana gua yang ditempati oleh Rasulullah. Kita mungkin yang umurnya 30 tahun naik ke situ, mungkin kecapean. Ini Rasulullah umur menjelang 40 tahun. Naik. Ya, tahannas. Berpikir di situ. Ya. Rasulullah naik ke gua. Untuk apa Rasulullah naik ke gua? Untuk memikirkan bagaimana menyelamatkan manusia dari pengaruh negatif jahiliyah.
Ini yang menjadikan Rasulullah diangkat menjadi afdholul anbiya wal mursalin. Tidak ada ketika itu orang memikirkan keselamatan orang lain. Tidak ada ketika itu orang memikirkan bagaimana manusia supaya selamat, bagaimana menarik penyakit jahiliyah. Tapi Rasulullah memikirkan. Tepatnya malam 17 Ramadan, Rasulullah sedang duduk di pintu gua, tiba-tiba muncul satu sosok, yaitu malaikat Jibril. Kenapa manusia sedunia jumlahnya banyak yang dipilih Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad? Karena yang berpikir untuk keselamatan manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menjadi manusia yang mulia, kita akan menjadi manusia yang terhormat, kita akan menjadi manusia agung apabila kita selalu memikirkan bagaimana kemaslahatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Himmah aliyah, kesemangatan yang tinggi seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi itu orangnya semangatnya tinggi, maka ajaran-ajarannya juga mengajak supaya umatnya menjadi umat unggulan, menjadi umat yang afdol. Coba lihat hadis yang keempat ini. Ada 4 informasi dari Nabi kita Muhammad SAW. Dari hadis 4 ini ada 4 informasi dari Nabi Muhammad SAW supaya kita menjadi umat unggulan, supaya kita menjadi umat yang afdol. Ya, bukan sekedar mulia tapi afdol. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semuanya setelah mendengar bisa mewujudkan dalam kehidupan kita. Apa kata Rasulullah? Afdholul mu'minina islaman. Paling afdol, paling mulia, paling tinggi derajatnya orang iman tentang keislamannya adalah man salimal muslimuna. Ya. Yang orang Islam lain selamat dari kita. Orang Islam lain selamat dari kita. Selamat dari kita apanya? Min lisanihi, dari lisannya. Orang lain selamat dari lisan kita. Tidak nuduh orang, tidak ngumpat orang, ya, tidak suka suudon sama orang, melontarkan kata-kata yang tidak baik lisannya. Ini sebetulnya apalagi orang-orang yang dakwah ya, apalagi yang mengatakan paling depan masalah sunnah, tapi suka lisannya Masya Allah, mencaci orang, ya, apalagi ngomong bid'ah, ngomong syirik, na'udzubillah min dzalik. Ini ajaran Rasulullah nih, dengarkan. Afdol, paling mulia adalah yang orang lain selamat dari lisannya. Wayadihi, dan selamat dari tangannya. Selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Baca sejarah kehidupan Rasulullah dari mulai lahir sampai Rasulullah wafat 63 tahun. Siapa orang yang tersinggung dengan lisan Rasulullah? Tidak ada. Siapa orang yang terganggu dengan tangan Rasulullah? Tidak ada. Sejarah tidak menemukan itu. Malah sebaliknya, banyak yang orang merasa dibahagiakan karena lisannya Rasulullah. Banyak orang yang merasa hidupnya senang karena lisannya Rasulullah. Banyak orang yang merasa hidupnya bermanfaat karena tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini lisan dan tangan punya peranan penting dalam kehidupan kita. Jaga lisan kita, pasti hidup kita akan selamat. Ya. Dan ingat bahwa Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak muncul satu lafaz dari lisan seseorang kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, afdholul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ini informasi yang kedua. Orang iman itu sudah mulia.
Jadi kita perlu pertama mengetahui makhluk Allah itu banyak. Iya. Binatang makhluk Allah. Langit, bumi makhluk Allah. Tanam-tanaman makhluk Allah. Jin, setan makhluk Allah. Tapi Allah menyatakan makhluk Allah yang paling mulia adalah manusia. Secara umum ini, makhluk Allah yang paling mulia adalah manusia. Iya. Makhluk Allah yang paling mulia adalah manusia. Hitung ini satu. Manusia yang paling mulia, ini yang kedua. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang beriman kepada Allah. Ini dua. Jadi mulia yang kedua. Orang yang beriman yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ini sudah tiga ini, ya. Orang beriman paling mulia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, orang yang beriman yang paling mulia adalah kata Rasulullah, afdholul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi kalau kita berakhlak, kita manusia, kita orang beriman, kita umatnya Nabi Muhammad, dan kita berakhlak, berarti kita berada di puncak kemuliaan. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita bisa memposisikan diri kita seperti ini. Betul para hadirin, masuk surga itu dengan rahmat Allah. Tapi orang mendapat rahmat Allah apabila mengkondisikan keimanan dalam kehidupan kita. Sebab yang namanya iman itu orang yang lisannya ngucap, hatinya percaya, badannya melakukan. Badan kita melakukan sholat. Rasulullah mengatakan, kalau ada orang sholat berarti lagi menyilam di rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, lautan rahmat. Masuk surga itu dengan rahmat Allah, tapi ada penyebab datangnya rahmat Allah. Mudah-mudahan termasuk hadir kita di pengajian, ini penyebab rahmat Allah. Masuk surga dengan rahmat, masuk surga dengan iman. Tingkatan surga itu dengan akhlak. Ini perlu dicatat kita semua. Tingkatan surga dengan akhlak. Masuk surganya dengan iman, karena iman pembawa rahmat. Iya. Tapi tingkatan surga dengan apa? Akhlak. Ada orang ibadahnya, wah, setinggi langit, hebat. Ibadahnya hebat, setinggi langit. Tapi akhlaknya bobrok. Akhlaknya bobrok. Masuk surga sudah untung dia. Ada orang yang ibadahnya sedikit. Wa huwa dhaiful ibadah. Dalam hadis Rasulullah SAW. Dhaiful ibadah, lemah ibadahnya, sedikit. Tapi dia mempertahankan keimanan. Ibadahnya sedikit, tapi akhlaknya begitu mulia. Akhlaknya karimah, akhlaknya hasanah, diangkat setinggi-tingginya di surga. Akhlak ini sangat amat penting, ya. Dengan akhlak manusia itu akan dihormati. Dengan akhlak manusia akan dimuliakan. Makanya Rasulullah memberi informasi kepada kita, kepada umatnya, supaya umatnya menjadi orang yang beriman yang afdol, yang unggulan, yaitu mengedepankan akhlak. Akhlak itu bukan sekedar totok romo. Akhlak itu bukan sekedar sopan santun. Tapi akhlak itu perbuatan yang terpuji, yang dinilai oleh Allah dan Rasulnya. Perbuatan yang terpuji, yang dinilai oleh Allah dan Rasulnya. Itu akhlak. Iya. Dan sumber akhlak adalah Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah adalah sumber akhlak. Bahkan para ulama ada yang mengartikan yang namanya akhlak itu saling hormat menghormati. Saling hormat menghormati. Orang bisa menghormati orang lain, itu akhlakul karimah. Dan perlu jadi catatan kita, kalau kita pengen dihormati orang lain, hormatilah orang lain. Pasti kita akan dihormati. Pasti. Iya.